Memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan disebut dengan kreatif. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif. Contohnya dengan membaca buku atau memulai dengan menulis bebas. Mencari teman diskusi untuk mengembangkan ide yang kita miliki dan mencari ide dengan pergi ke berbagai tempat. Biasanya, orang-orang kreatif ini memiliki imajinasi yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, mau menerima kritik atau masukan, dan selalu mengembangkan bakat serta potensinya yang dimiliki. RKC, Rumah Kreatif Condet, adalah tempat untuk pengembangan diri bagi orang-orang yang ingin berkreatif dan juga sebagai tempat untuk pelestarian budaya, khususnya di daerah Condet. Dengan adanya RKC ini bisa menjadi peluang untuk melestarikan budaya melalui kreativitas. Penasaran? Mari simak videonya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Kamil, biasa dipanggil Bang Kamil sih. Ya, saya Cim. Perkenalkan, nama saya Diki, biasa dipanggil Bang Diki. Saya di RKC, Rumah Kreatif Condet itu sebagai tim program kreatifnya. Ya, dari tahun 2018 saya diajak Bang Kamil, Bangka ya. Ya, dia ngomong mau bikin sesuatu. Nah, disitulah saya tertarik. Saya lahir di Jakarta, khususnya di Condet, dan saya bergerak di dalam bidang bersama-sama dengan Rumah Kreatif Condet atau RKC, ingin sebenarnya membangun sebuah karakter edukasi, karakter pemikiran yang mempunyai ide-ide kreatif, maupun karakter-karakter yang memang sebagai bagian dari jati diri kita sebagai anak Jakarta atau anak Betawi. Nah, saya berkecimpung di bidang mungkin kesenian ataupun kebudayaan, dan memang terpanggil dari panggilan hati, niat, juga memang untuk kepentingan kita untuk selalu menjaga, melestarikan kebudayaan kita sebagai akar tradisi kita. Makanya di Rumah Kreatif Condet ini adalah sebuah sarana untuk menampung sebuah aspirasi, pemikiran, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi, khususnya kepada generasi-generasi muda agar dia juga paling tidak bisa memahami sebuah konsep dari kebudayaan, konsep dari jati diri. Agar apa? Ya agar nanti tetap terjaga, tetap lestari. Kenapa Rumah Kreatif Condet? Rumah itu adalah tempat kita berteduh, tempat kita bersinggah, tempat kita mengadu. Kalau rumah kan filosofinya rumah kreatif, otomatis manusia itu punya kreativitas sendiri-sendiri masing-masing. Condet ya itu wilayahnya, ya kita di sini wilayah Condet. Jadi Rumah Kreatif Condet artinya orang yang mau berkreativitas, tentunya yang seperti di multimedia, tidak ya intinya mau bekerja sama, berkelompok, itu ada di Rumah Kreatif Condet. Ya itu kenapa ada lambang rumah sama pohon kelapa. Ibarat kata filosofinya udah jelas. Pohon kelapa itu berguna. Ya, jadi Rumah Kreatif itu bisa berguna. Berguna buat siapa aja. Kelapa ini kan apa aja berguna, sampai akar serabutnya aja itunya jadi berguna gitu. Terus kenapa rumah? Ya di sini adalah wadahnya. Gitu sih. Yaitu filosofinya yang ala-ala kita buat aja, moga bermanfaat buat teman-teman. Sebagai bentuk aplikasi Rumah Kreatif Condet itu ya kita juga memang sudah terdaftar ya di mungkin Dinas Kebudayaan Jakarta Timur sebagai sanggar virtual. Tetapi kita memang bergerak sebagai sanggar Rumah Kreatif Condet ini yang bergerak di bidang broadcast, edukasi, juga ya sinematografi. Jadi hal-hal itu paling tidak kita memang agak sedikit berbeda dengan para pelaku seni-seni yang lainnya, tetapi sesuai platform kita di budaya, ya Rumah Kreatif ini yang memang mengkampanyekan, menginformasikan sebuah
tampilan budaya dan kita sajikan di Rumah Kreatif Condet ini. Lo belum tahu, kita udah tahu. Lo mau tahu? Yuk kita kasih tahu. Kebetulan saya dulu ada organisasi remaja masjid awalnya, remaja masjid Atin, gitu, yang ngajak saya ke ada namanya sedekah ngider. Gitu. Saya dipanggil awalnya tuh ke sedekah ngider itu untuk apa? Untuk jadi media, kata di media centernya dia, media centernya sedekah ngider. Yang ada di Ciracas tuh, foundernya namanya Bang Ari. Dan itu dia dulu teman di remaja Masjid Atin. Dia mengajak saya untuk bergabung. Kebetulan dia juga tahu bidang saya itu memang lebih ke berhubungan dengan audio visual ya, ada ke foto, video. Diajaklah saya tuh untuk bergabung di situ untuk membuat, Bang, ini bagaimana nih? Biar kita nih buat kata viral lah, bisa viral, bagaimana ininya diminta pendapat. Oke deh, akhirnya saya ngomong-ngomong, ya udah bikin aja deh, bikin rumah. Kebetulan namanya dia itu rumah kreatif sedekah ngider. Awalnya begitu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ya udah buka aja deh di Condet deh, biar istilahnya ongkos saya nggak terlalu besar karena lumayan jauh sih di daerah Ciracas. Akhirnya dia okein, akhirnya dibuka lah. Kebetulan di rumah orang tua saya itu di Condet, Rawa Elok ya, Balai Kambang tuh. Ada di rumah itu di sebelahnya ada ruang. Kalau ibu saya bilang sih biasanya pavilion, dia ngasih namanya pavilion tuh. Ya di pavilion itulah akhirnya saya buat tuh. Saya buat media center. Kebetulan alat-alat waktu itu kita ada lah ya, ada laptop, ada komputer. Buat itu, mulai itu saya membuat buat kontennya, buat Instagramnya, buat YouTube-nya, gitu dengan nama Rumah Kreatif Sedekah Ngider sebagai media centernya Sedekah Ngider. Gitu. Saya buat, waktu itu kebetulan juga saya kan punya background juga itu biasa dokumentasi apa aja sih, wedding, terus pembuatan company profile, terus buat acara-acara kayak gitulah. Jadi ada namanya tadi tuh disebutin Bang Cim juga, ada Bang Makbul. Saya ajak tuh Bang Makbul. Kebetulan dia bisa jago ngedit lah, dia bisa itu. Saya ajak dan dia mau. Udah akhirnya kita berkolaborasi gitu sama teman saya. Udah kita bikin tuh selama sebulan itu. Ya perjalanan waktu akhirnya karena waktu itu juga Sedekah Ngider itu baru berubah menjadi yayasan dan memerlukan biaya yang cukup banyak lah. Akhirnya dia tidak bisa mensupport secara finansial ke kita lagi. Udah akhirnya kita tetap nyambung karena udah ada perjanjian, kita buatin tuh kan. Nah, cuman karena udah ibarat kata alat-alat kita sudah saya pindahin ke Condet. Nah, kebetulan rumah saya sendiri juga nggak di Condet, rumah saya sendiri adanya di Ciledug Raya di daerah Larangan ya. Nah, ya udah setelah kita buat itu, akhirnya kita pikir itu berdua sama Bang Makbul itu, ngapain lagi ya? Ngapain lagi nih? Ada juga yang namanya Denny waktu itu. Denny itu tetangga juga. Akhirnya yuk kita buat konten yuk, kita buat konten positif lah, komedi begitu. Udah berawal dari situ. Nah, kenapa saya juga akhirnya saya okein, oh ya udah ayo kita buat sesuatu gitu yang positif. Oke, akhirnya cuman jadi berubah tuh namanya. Apa ya namanya ya? Ya udah karena kita di Condet, udah kita kasih nama aja Rumah Kreatif Condet. Ya di situ Rumah Kreatif Condet. Mulai deh tuh. Nah kebetulan juga karena saya juga awalnya juga dulu tuh punya hobi membuat film lah dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, banyak lah gitu kita kumpulan teman-teman yang memang hobinya membuat ya ide-ide kreatif, suka ikut-ikut lomba gitu. Udah saya dari punya kenal temen, ada namanya Budi, ada namanya siapa lagi?
ada Iwang, dari kalau ya Bang Cim itu kebetulan memang yang bawa Bang Iwang ya. Bang Iwang, sebelum Bang Cim tuh memang Bang Iwang gitu saya kenalnya. Akhirnya saya tawarin, ngajak ngobrol, akhirnya Mas ikutlah akhirnya Bang Cim itu terlibat di RKC. Nah, awalnya ya pembuatan konten sebenarnya kita tidak ada inian ke masyarakat dulu. Memang pure awalnya kita buat konten waktu itu. Buat konten tapi memang yang ini budaya condet lah ya, budaya Jakarta Betawi. Udah deh tuh berjalan itu langsung kita konsep, kita panggil siapapun pemainnya, udah kita cabut ya, karena saya juga nggak paham sebenarnya kalau dalam dunia acting gitu. Nah, dibantulah sama Bang Cim, dilatih itu awal-awalnya gitu, gimana sampai dia bisa. Dan uniknya itu memang waktu itu tuh syutingnya tuh dia nggak pakai ada segala macam kayak yang kita ajarin ke ada anak-anak PKL atau siapa yang mau belajar di RKC, nggak begitu. Jadi uniknya itu langsung ngobrol, cerita, ini begini ceritanya gini, oke langsung. Mungkin karena udah terbiasanya Bang Cim ya memang di dunia film, jadi dia bisa mendirectnya. Nih begini, ajarin deh tuh sekalian. Memang dia cara ngambilnya kalau dibikin komedi atau film atau apa, jangan cuma monoton satu begini, harus begini, panjang lah tuh. Dari situ tuh saya mulai berpikir, wah ini bagus juga ya nih kalau kita mulai lari ke edukasi. Edukasi ngajarin lebih ke ya keahlian kita ya, keahlian kita di media istilahnya, di dunia film, terus di dunia jurnalistik lah ya, jurnalistik. Itu background saya. Kalau backgroundnya Bang Cim itu memang dia di perfilman. Udah singkat cerita berhasil tuh. Dalam sebulan itu kita waktu itu bisa menghasilkan 30 video. Itu menurut saya luar biasa ya. Karena mungkin waktu itu masih semangat-semangatnya ya. Gitu. Dari situ kan mulai mengenal tuh budaya segala macam. Oh begini ya. Cuman kalau saya akhirnya berpikir ya, ini kalau cuma begini-gini aja, misalnya cuman nggak ada. Ya, akhirnya saya berpikir ke literasi sejarah itu karena ya gitu, karena saya satu mungkin saya ini memang angkatan tahun 90-80-an lah ya, yang memang mengalami semua fase tuh. Dari fase yang memang dulu kita ngalamin belum ada gadget, misalnya kenangan saya semasa masih kecil itu yang menjadi ketertarikan saya untuk terjun di sejarah dan budaya. Gitu. Mulailah tuh saya mulai bersosial, saya mulai ke masyarakat, saya mulai belajar tahu tentang condet. Gitu. Ya, saya hubungin teman-teman saya kecil. Awalnya gitu, saya cari informasi. Akhirnya strategi saya begitu. Nah, ini saya harus kenal, buat kata tuh pentolan di condet itu siapa ya. Akhirnya saya berusaha untuk mencari dari situ. Cari siapa. Alhamdulillah ya jalannya waktu kenal lah. Akhirnya kenal si A, kenal si B. Ya dari perkenalan itu pun saya jadi sedikit banyaknya tahu tentang seni budaya khususnya di condet ya. Ya itulah awal mulanya itu saya karena udah tahu tertarik, saya akhirnya ambil kesimpulan, oh banyak ternyata menarik loh condet tuh, gak akan habis ini konten di sini karena memang dari sisi budayanya, dari sisi sejarahnya itu luar biasa gitu. Dan saya juga melihat di media sosial itu, wah nama condet di media sosial itu kok nggak ketika kita searching di Google tuh jarang orang yang iniin tentang condet gitu loh. Bukannya nggak ada ya, ada tapi nggak banyak. Kebanyakan juga malah saya perhatiin bukan dari orang condetnya sendiri. Dari situlah saya tertantang gitu loh. Makanya nama condet harus naik nih. Setidaknya kalau di searching di kata ketik condet atau salak yang berhubungan dengan apapun itu, yang berhubungan dengan budaya harus keluar nama condet. Ya udah, akhirnya saya riset lah tuh.
apa nih yang menarik nih. Awal mula saya bergabung di Rumah Kreatif Condet ini sebenarnya saya tadinya tidak kenal siapa ownernya, siapa pendirinya, siapa sih yang memang berkecimpung. Tetapi saya melihat kok ini ada sebuah sisi kreator, sebuah sisi edukasi, dan juga sebuah kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai positif sebetulnya. Nah, disitulah saya akhirnya bertemu dengan ya para sahabat-sahabat saya. Nggak taunya Bang Kamil ini ya memang teman SD saya. Lalu ada Bang Cim, ya mungkin itu kira-kira di tanggal mungkin bulan Agustus lah tahun 2018 kalau nggak salah. Ya awalnya sih karena daerah di Condet itu katanya zona merah. Bukan artinya zona merah itu COVID ya, tapi melainkan zona merah ya. Banyak anak mudanya yang sangat-sangat meresahkan lah buat warga gitu katanya. Dalam kenyataannya pun ya seperti itu ya. Saya tertantang untuk bergerak di Rumah Kreatif Condet. Tapi juga di RKC sendiri itu saya sendiri, kenapa saya juga akhirnya malah lebih fokus terjunnya ke masyarakat ya itu tadi ya tentunya saya harus bukan kolaborasi, harus membaur dengan masyarakatnya. Karena ya itu tadi kan tujuan memang ini saya sendiri untuk mengangkat nama Condet biar dikenal. Mungkin lebih banyak lagi kalau soal dikenal sih Condet udah terkenal lah, siapa yang nggak tahu Condet lah ya. Gitu. Cuman saya mau lebih menyemarakan lagi lah. Dan yang perlu diingat ya saya melakukan itu memang ya karena suka, karena senang. Tidak tanpa tanda kutip ada apa-apanya. Pertama kali menginjakan ke dunia Condet, dulu saya cuma lewat doang, saya paling malas dulu lewat Condet. Akhirnya di Condet malah saya berpikir, wih asik nih dalam dunia percondetan. Soalnya saya lihat kenapa saya larinya ke sanggar-sanggar. Jadi sanggar-sanggar itu kan tentunya dia kreatif lah ya. Dia punya sesuatu gitu. Punya sesuatu, nah, tapi ya itu lagi saya lihat di medsos kok nggak naik gitu nama-nama sanggar itu, nggak bisa mendongkrak nama Condet melalui sanggar-sanggar itu. Cuman memang ada sanggar Firman Muntako itu cukup terkenal gitu. Tapi pun saya lihatnya tapi nggak aktif di medsosnya. Nah dari situlah saya akhirnya punya program tertantang untuk sanggar tuh sanggar untuk memberikan pelatihan setidaknya bagaimana sih bermedsos yang baik, bagaimana sih mengemas sesuatu yang dipunya oleh sanggar-sanggar itu biar menjadi lebih baik, istilah kata biar jadi viral, biar jadi mungkin jadi banyak peminatnya. Karena memang terus terang saya lihat itu ya jarang ya, sekarang udah mulai jarang peminatnya gitu untuk ikut-ikut seperti itu gitu, kayak tari, kayak lenong, kayak silat, segala macam lah, ada samrah, itu sedikit, hanya segelintir orang gitu loh. Dan saya perhatikan juga selama saya ngeriset ini, kebanyakan pun itu bukan orang aslinya malah yang ikut, kebanyakan orang dari luar gitu. Contoh juga kayak di RKC sendiri kan ada kayak pelatihan acting, itu yang datang malah banyak kan dari luar yang kepengen bisa gitu, pengen bisa latihan lenong, pengen bisa latihan acting lah ya, yang berhubungan dengan acting banyak orang luar. Padahal kalau saya sendiri pribadi kepingin banget berkata orang kitanya sendiri, dalam artian orang yang Condetnya sendiri. Kalau kalian mau tahu Condet ngeri-ngeri sedep. Iya. Di sinilah yang nama istilah ya, di atas langit ada langit. Jadi ketika kita mau naik ke atas langit, ke atas langit yang di atas nih agak susah bang. Gitu. Jadi di Condet ngeri-ngeri sedap. Ya juga ada juga visi kita ya. Visi kita itu membentuk dan mengedukasi generasi muda agar kreatif, inovatif,
dan memiliki kepekaan human interest. Nah, kalau misi kita itu menjadikan pemuda yang mampu bersaing di era persaingan global. Dan kita juga mengarahkan minat dan bakat pemuda sesuai bidang yang diminati. Menjadikan pemuda yang memiliki kepedulian lingkungan sosial. Seperti itu visi-misi kita. Saya punya visi-misi itu, yuk kita cetak sejarah, jangan lupakan sejarah. Dalam artian, Condet pun punya sejarah. Mungkin daerah-daerah ya kayak Bambu Apus, mungkin Kalisari, atau itu semua punya sejarah. Jadi, apakah kita layak untuk memberitahu? Ya kita harus memberitahu. Karena mencetak sejarah itu bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Ingat, bangsa asing menghilangkan semua sejarah kita hingga akhirnya kita bingung sejarah kita sebenarnya dari mana. Visi misinya banyak sih sebenarnya, lebih ke arah mungkin belajar multimedia sejak dini. Untuk ya banyak sih yang belajar, akhirnya dia bikin konten sendiri, bikin film sendiri, ya bikin buat YouTube ya khususnya. Jadi mereka lebih mengembangkan kreatifnya ke sana. Ya sesuai mungkin dengan visi dan misinya RKC itu sendiri ya, Rumah Kreatif Condet. Sebagai sarana edukasi, informasi, juga sebagai sarana aspirasi para penggiat-penggiat ya, para pemerhati maupun para pelaku-pelaku dari sebuah seni yang memang ditantang untuk terus mengeksplor atau sebagai wadahnya agar apa? Agar mempunyai nilai-nilai kegiatan-kegiatan positif di masyarakat. Sebetulnya itu sih. Nah untuk saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita yang terlibat di Rumah Kreatif Condet ini sebenarnya juga banyak ya, banyak dalam artian ada budayawannya, ada senimannya, ada pelaku silatnya dan segala macam. Di situ kita tidak hanya bertiga, bahkan dibantu mungkin beberapa tim. Nah di situ contohnya misalkan ada Bang Oji, Mas Eko, Mas Didi, juga teman-teman yang lain. Memang ya kita punya concern yang sama, visi misi yang sama terhadap tumbuh kembangnya dari sebuah Rumah Kreatif Condet ini. Kita berkolaborasi lah. Di awal sejarah banget tuh saya yang tadi saya bilang saya tertarik di Condet, diajak Bangka untuk bermain di multimedia Rumah Kreatif Condet ini di Condet. Awalnya itu pertama kali itu ada player-player yang mungkin sampai sekarang masih berkomunikasi, yaitu adalah Rusli, ada Denny, ada itu sebagai player ya, pemain-pemain aja dulu. Jadi saya yang mengambil gambar dan segala macam. Terus ada si Ancur, terus ada Makbul, nah ada Bang Diki di sana. Nah semuanya awal pertama kali itu ya, wah ini enak nih, bisa berimprovisasi nih sama teman-teman di Condet. Ya tadi karena background kita nih, katanya kita yang ada di RKC ini, backgroundnya kayak kalau saya juga ada pengalaman di dunia jurnalistik, kalau Bang Cim itu ada pengalaman di film, kalau Bang Diki ada di sejarah, ya kan, budaya, dan ada Babe Oji dia juga di budayanya, seni budayanya, terus ada Om Eko, terus ada Om Eko dia lebih ke seni lah ya, lebih ke seni, acting juga, penulisan Om Eko. Kalau satu lagi si Ali dia lebih ke organisasinya dia. Kalau mau tahu kegiatan apa yang udah dibuat, bisa lihat channelnya aja langsung di Rumah Kreatif Condet. Salah satu program kami itu adalah RKC Peduli. Nah, RKC Peduli itu kita mengambil gambar atau mengambil sesuatu kreativitas. Khususnya di Condet itu banyak sanggar, banyak UMKM-nya juga, kayak emping, terus kegiatan-kegiatan ya kayak betawinya juga kental di Condet. Nah
banyak lah. RKC Peduli itu salah satunya adalah memperkenalkan condet ke dunia. Jadi nggak skup Indonesia aja, Indonesia mungkin bodoh ya, tapi mungkin dunia akan lebih tergugah atau melihat video yang kita buat ya tentang condet aja dulu. Kalau ngomongin dunia repot. Meskipun kita selama ini orang mungkin lihatnya tidak aktif, tapi sebenarnya kita tetap berjalan gitu. Contohnya apa perjalanannya? Malah saya itu emang off the record. Kita juga sering ada sunatan massal, ada pengobatan gratis, ada bagi-bagi sembako. Yang dari mana dana itu? Dari kawan-kawan kita yang memang peduli lah. Jadi saya cerita sama teman-teman, saya tuh gue punya perkumpulan Rumah Kreatif Condet. Kita tuh ini di bidang kayak begini, kita ngebantu sanggar-sanggar. Ya seperjalanan waktu ya kita karang cerita dan segala macam, jadilah sebuah karya lah, ibarat kata itu ya sebuah cerita komedi ya. Nah akhirnya berkembangnya jalannya waktu ya karena teman-teman mendukung dan segala macam, ada RKC Peduli. Terus RKC Peduli itu yaitu lingkungan yang ada kegiatan aktivitas seperti maulid atau apa, itu kita akan ambil gambarnya dan minimal kita live streaming di situ. Jadi kita ada RKC kita itu buat Facebooknya dan banyaklah streaming buat masyarakat RKC Peduli. Nah dari riset itu pertama kali saya itu membuat yang alhamdulillah itu cukup booming lah ya. Ada itu namanya, saya kasih judulnya itu Masuknya Islam di Tanah Condet. Itu adanya di Datuk Ibrahim, ada di Masjid Saadah, As-Saadah. Alhamdulillah ternyata respon dari video tersebut positif, banyak responnya, banyak yang mendukung lah. Bahkan ya ini prestasinya itu video ini ternyata dibawa oleh teman saya, ada namanya Pak Didi Hasim, diikut lombakan di kancah internasional. Kebetulan inian internasional tuh dia ngadain yang Islam internasional itu ngadain kayak video sejarah Islam gitu loh. Alhamdulillah itu juara 1. Sampai akhirnya orang MUI ada yang tertarik, akhirnya ngajak lah kita, ada waktu itu kita kerjasama tuh ya Bang Cim ya. Nah kalau pencapaian kita di Rumah Kreatif Condet ini ya sebenarnya kita tetap berusaha untuk mencapai yang tidak tercapai kalau bahasa kami itu. Tetapi ya alhamdulillah untuk karya-karya kita di RKC ya udah banyak, ada karya edukasi, karya informasi, bahkan penggalangan dana untuk kebantuan sosial, lalu ya macam-macam pokoknya. Ya itu sebagai paling tidak bagian dari kami sebagai perkumpulan di masyarakat agar bisa bermanfaat. Prestasinya banyak. Apa ya? Mencetak orang-orang yang paham terhadap multimedia, yang mau belajar, mereka ya itulah prestasi kita. Oke, kalau ditanya soal suka duka, suka sih, intinya suka. Ya karena tadi didasari oleh kecintaan, kepedulian. Gitu. Bahkan sampai kita sendiri punya hashtag yaitu RKC Peduli. Jadi kalau dibilang sukanya, suka, enjoy aja ngejalaninnya. Itu. Kalau ditanya dukanya kalau dukanya sih nggak ada. Kalau secara umum itunya nggak ada. Kalau soal secara pribadi ya ada. Itu cuma kan pribadi, jadi off the record. Kalau ngurus suka duka pasti ada ya. Karena suka dukanya itu banyak sekali. Karena ya, tapi di RKC itu banyak sukanya. Karena kita di RKC itu tempat bermain, tempat berkreativitas. Dan tentunya tempat tidak melupakan sejarah, atau kita tidak mau tidak menciptakan yang harus tidak dilupakan.
Kalau kesalnya itu ya ketika teman-teman ada lah teman-teman PKL gitu ya, teman-teman PKL nih ya kayak anak SMK 51 lah waktu itu. SMK 51 itu angkatan pertama itu di 2009, ternyata kita tuh di reference untuk PKL di sini. Awalnya sih kita kok ada ya yang mau ya. Ya kita discuss, saya sama Bang Kamil sama Bang Diki discuss ini gimana nih. Akhirnya kita semua terpacu, oh nggak apa-apa nih, kita makin lama makin banyak program. Contohnya ya budaya-budaya di Condet kan banyak nih, kita harus buat kayak contoh-contohnya itu ada ya tadi yang emping Condet ada, dukuh Condet ada, salak Condet ada. Ya mungkin dari situ kita bisa menciptakan orang yang nggak tahu di Indonesia khususnya ya, salak itu salak Pondo itu dari mana? Dari Jogja. Tapi ternyata di tengah kota sendiri pun ada. Itulah kita mencetak. Yang pasti kalau suka dan dukanya ya setiap perjalanan ya pasti ada ya, ada dinamikanya. Tapi biasanya kalau kita memang sudah seneng, sudah suka, sudah cinta, itu kita jalanin dengan enjoy. Kesal banget sih sebenarnya untuk kalau kesalnya ya itu teman-teman PKL itu ya karena dari nol ya 2009 nol banget ya, karena mereka mendukung, mereka mau, mereka siap, mereka gigih ya, kita makin terpancing hingga akhirnya ya banyak lah yang diciptakan karya mereka. Tapi keselnya itu ya apa ya, nggak ngerti apa bahasanya, karena kan saya sendiri tahu tentang perfilman, jadi cara proses film, audio seperti apa, terus kayak kamera kayak gimana kayak gitu, maksudnya cara memainkannya atau apa, minimal saya tahu dan saya ngerti gitu. Jadi diajarin masih aja salah, kayak audionya, wah ini orang nggak ada audionya Bang. Ya gimana, kemarin kan udah latihan. Nggak tahu Bang. Ya nggak tahu, nanya dong, kayak gitulah. Sebenarnya ibarat kata mereka belum apa-apa udah mengambil keputusannya sendiri untuk mengambil eksekusi syuting. Jadi ya harusnya dilatih sedemikian mungkin. Nah, ketika keluh kesalnya banyak sih sebenarnya, keluh kesalnya ya, tapi kita tetap senang ya. Harapannya ya tentunya RKC ini dapat berkembang secara baik gitu loh, dapat dikenal luas oleh banyak, tentunya dikenal luas dengan karya-karya kita yang positif, dengan karya kita yang baik. Harapannya itu aja deh, sama ya berharapnya sih kepinginnya punya pengen harapan RKC itu mau menciptakan pemuda-pemuda yang memang peduli dengan budayanya, dengan sejarahnya. Dan tentunya di zaman seperti ini, di zaman digital ini, ya mereka harus menguasai bagaimana cara bermedsos dengan baik dan membuat konten-konten positif dengan baik dan benar. Seperti itu sih harapannya. Semua manusia pasti punya harapan ya. Ya harapannya RKC itu ya untuk anak muda yang bisa memainkan multimedia atau bermain di multimedia, ya jangan lupakan atau berbuatlah positif terhadap media itu. Jadi kalau kalian suka multimedia, di lingkungan kalian itu pasti ada yang positifnya. Kalau di RKC sendiri ya alhamdulillah ya bisa dilihat di channelnya sendiri, itu semua sejarah ya. Kita bikin masjid tertua, datu, situs, itu kan sejarah. Makanya ente pengen tahu, aneh kasih tahu. Ente nggak mau tahu, ya bodo amat. Gitu ya. Pokoknya ya semoga anak muda lebih mencintai multimedia dan lebih menyukai sejarah. Jadi jangan lupa sejarah. Di lingkungan aja dulu. Jangan sejarah seping, piramid. Nggak penting. Sejarah di daerah kita dulu. Ya harapan kita di Rumah Kreatif Condet terkait anak-anak muda ya terus mempunyai ide kreatif, terus berkarya dengan nilai-nilai positif tentunya.
tetapi yang tidak juga kalau bisa melupakan akar kita, akar budaya, tradisi, dan jati diri. Jadi hal-hal kita tidak bisa menolak sebuah zaman, sebuah pengetahuan, sebuah teknologi, tetapi bisa kita terima pada saat kita bisa menyalurkan sebagai sisi-sisi yang positif. Ayo silakan bergabung di Rumah Kreatif Condet. Gitu. Kembangkan kemampuan kalian, mungkin nanti kita bisa bantu. Gitu. Bantu dengan apa ya? Tentunya kita bantu dengan keilmuan kita. Kalau misalnya, kayak contoh sekarang ada, misalnya ada mau latihan gitar atau mau acting, boleh nanti kita usahakan ke jaringan-jaringan kita. Insya Allah kalau kalian mau bergabung atau kalian mau bermain atau ya Rumah Kreatif Condet itu welcome. Ya kita bermain-main dalam artian kita bermain-main di multimedia. Dan banyak sekali sejarah yang ada di Condet. Betawi Condet unik. Nah, bagi kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudari yang ingin bergabung di Rumah Kreatif Condet, datang aja langsung di alamat kami yang di Jalan Rawa Elok, Condet, Balekambang. Atau hubungi yang di bawah ini. Jadi, let's go, be kreatif. Bagi sanggar-sanggar yang memang mau, ibarat kata kita, saya mau dong kolaps, boleh hubungin kami, insya Allah nanti kita atur waktunya. Cuman memang kita biasanya ada syaratnya, ya syaratnya tentunya harus diikuti ya. Bisa nanti dihubungin aja ke kita, nanti kita tindak lanjuti lagi. Buah mangga dimakan codot, diambil sama Kang Cecep. Kalau ente main ke Condet, jangan lupa main ke RKC. Pergi belanja ke warung Podie. Jangan lupa bawa kebaya. Kalau ente suka pada multimedia, jangan lupa budayanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Menarik kan? Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.